Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa baina minal huda furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, ayol muslimun, usikum binafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbi fasallah. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh beruntung orang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia solat. Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Bahawa kaum muslimin sedang Jumat yang bahagia, khususnya anak-anak kami SD, SMP, Askia yang kami sayangi. Marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah banyak memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Di antara nikmat itu ada nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita sebagai Muslim, di hari Jumat yang kita cintai ini, dapat menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjemaah. Harapan kita semua di hari ini, semoga mendapat rahmat, berkah, dan ampunan dan hidayah oleh Allah SWT. Dan juga tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bimbingan beliau, arahan beliau sehingga membawa manusia ke jalan benar. Maka beliau tinggalkan pedoman hidup untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, yaitu Quran dan Sunnah. Allah dan Rasul telah menjamin bagi mereka orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah pasti dia mendapat nikmat dan rahmat di sisi Allah SWT. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, murka dan sesat bagi mereka. Bahwa kaum muslimin sedang bahagia setiap kali Jumat, Rasul selalu wasiat untuk kita semua, wasiat takwa. Mari kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada sebenarnya takwa. Menurut ahli tafsir, takwa artinya waspada atau hati-hati. Kalau kita tidak waspada atau hati-hati dalam beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan aktivitas kita, maka iman, ibadah, amal soleh, aktivitas kita akan sia-sia saja, tidak dapat berkah, rahmat, hidayah dan ampun Allah SWT. Tetapi sebaliknya, kalau kita berhati-hati atau waspada dalam beriman, beribadah, beramal soleh, dan melakukan aktivitas kita, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, rahmat, berkah dan ampun untuk kita semua. Itu makanya segi pengertian takut mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
Khutbah singkat hari ini judulnya Tazkiyatul bin Nafs. Artinya menyucikan diri kita. Itu maka kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana yaitu dalam surah A'la ayat 14 sampai 15 berbicara mengenai keutamaan muslim yang selalu senantiasa menyucikan dirinya dari perbuatan dosa. Dan juga Allah akan menerangkan bahawa orang yang beruntung itu pasti dia terhindar dari siksaan di akhirat nanti. Itu maka mari kita bersama-sama untuk membersihkan iman kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Artinya sekali-kali kita mempersekutukan Allah SWT. Bagaimana kita mengimankan kepada Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu selalu senantiasa menjaga solat kita. Itu membuktikan iman kita, selalu senantiasa menjaga solat kita. Itu maka yang kita qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan diri. Itu artinya iman, beriman kepada Allah. Wa zakar bi fasollah, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia solat. Itu maka kita salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan solat adalah untuk menyucikan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan iman ibadah kita kepada Allah SWT. Itu maka pendapat Muhammad Qari Shihab dalam Tahsil Al-Misbah menjelaskan aflah terambil kata afal, berarti membelah. Dari sini petani dinamai dengan al-falah, karena ia mencangkul untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanam petani menumbuhkan buah-buahan yang diharapkan. Nah, dari sinilah ayat sehingga kita memperoleh apa yang diharapkan, dinamai dengan falah. Dan hal yang itu melahirkan kebahagiaan, melahirkan ketentraman, melahirkan yaitu kesejahteraan hidup kita dunia dan akhirat. Itu makanya menjadi salah satu makna falah. Ar-Raghib Astaghfirullah membagi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Duniawi mencakup usia panjang, kekayaan, kemuliaan. Sedangkan ukhrawi mencakup kekekalan tanpa kepunahan, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan pengetahuan tanpa kebodohan. Bahawa muslimin sedang hidup yang bahagia dan anak kami yang kami sayangi. Itu maka mengenai tazakka, yakni bersungguh-sungguh menyucikan diri, bukan seperti yang dipahami oleh sementara ulama yang berarti mengeluarkan zakat fitrah saja. Solat dan zakat memang sering kali digandengkan penyebut dalam Quran. Namun, apa kata Qari Shihab mengamati dari ayat yang kita baca tadi, menjelaskan sebab meraih keberuntungan bukan agar sekadar salat, apalagi solat Idul Fitri dan zakat fitrah, bukan dua hal yang cukup berat guna memperoleh imbalan ganjar yang lebih besar daripada itu. Bagus ini kalau kita gambar kemarin kita bersama mengintrospeksi kembali, membersihkan hati kita, iman kita dengan mengamalkan solat yang kita baca setiap hari. Itu maka kita salah satu pendapat ketika seorang bertandang menemui salah satu gus di Jawa tersebut, di Malang, ada sebagian orang yaitu mengutarakan keresahannya tentang pendidikan saat ini. Beliau sah dengan konsep pendidikan yang semakin tidak karuan, tidak jelas.
Beliau pun konsep pendidikan hari ini tidak menunjukkan karakter yang dibangun, terutama dalam konteks kesiapan dari ketika lulus atau menghadap kehidupan pasca pendidikannya. Singkat kata, belum ditemukan dalam pendidikan hari ini, yaitu fokus pada menitik beratkan kepada kesiapan diri, tentu berkaitan dengan mental dan hati. Mental dan hati kita. Ini mengungkapkan ingin kita saya pada satu konsep pendidikan yang ditawarkan dalam Quran itu pertama kali, yaitu baru disentuh adalah aspek mental dan hati. Artinya konsep penguatan mental dan pembesaran hati menjadi pijakan penting dalam pendidikan kita. Artinya mental dan hati inilah pijakan penting dalam pendidikan dalam diri kita semua. Itu maka dalam Asam ayat 9 dan 10 apa katanya? Qad aflam zakka wa qad khaba man dassaha. Apa artinya? Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri atau jiwanya, dan sungguh merugi siapapun yang mengotorinya. Nah, kalau kita lihat dari kaca pendidikan, mari kita bersama. Tazkiyatun nafsi sendiri adalah penyucian hati, penyucian jiwa. Setiap proses dalam kehidupan kita membutuhkan pola sikap dan pola pikir untuk menjalaninya. Bertujuan untuk menyikapi seragam persoalan dalam hidup kita, serta menjadikan diri kita lebih siap dalam menyucikan diri dan memiliki orientasi pada kesiapan mental dan keteguhan hati kita, yang bahasa kita istiqomah dalam hati kita untuk menjalani kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Inilah, semoga Allah membersihkan hati kita, memberikan hayat kita, dan Allah melindungi kita di mana kita berada selama kita selalu tegak lurus, yaitu memberikan solat sebaik-baiknya. Insya Allah rahmat, berkah, ampunan akan datang untuk semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum yatafakkarun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du, ayal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamnu antum muslimun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana khus ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia sebenar-benar rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati kepada yang benar, dan saling menasihati kepada yang sabar. Surat Asri ayat 1 sampai ayat 3. Bahawa kaum muslimin sedang hidup yang bahagia, khususnya anak-anak kami, yaitu tingkat SD dan SMP. Mari kita gunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan hidup kita yang dulu dan sekarang, di masa Nabi Adam dan sekarang jauh lebih beda. Adam saja matinya umurnya 1000 tahun, sedangkan kita yaitu paling tinggilah 100 tahun, 1 dibanding 10. Tetapi perbedaannya ada. Kalau Adam itu sudah amal biasa, sedangkan kita
pahalanya lebih besar dari Nabi sebelum Muhammad. Mengapa? Berlipat-lipat pahala yang kita dapat, yang kita kerjakan, yaitu di bulan Ramadan, yaitu aktivitas Ramadan ini pahala berlipat. Berbanding kita, walaupun hidup kita singkat, tapi amal ibadah lebih dengan 1000 tahun. Tetapi Adam umur panjang, tapi amal ibadah sama dengan hidupnya, dengan 1000 tahun. Ini mari kita tingkatkan, mari kita gunakan waktu ini dengan singkat. Dengan umur kita sangat singkat, mari kita serahkan sebaik-baiknya untuk menjadi keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, siapa yang beruntung di hadapan Allah SWT? Jelas yang kita sebut, membersihkan dirinya, yaitu iman. Iman itu jelas diamalkan, salah satunya dirikan sholat. Nah, untuk mengerjakan, mengamalkan sholat itu adalah harus kita dengar nasihat-nasihatnya benar, yaitu aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita dirikan sholat, pasti kita akan dijauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Mari kita dirikan sholat, kita jauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk mengerjakan, mengamalkannya harus sabar kita. Sabar jelas 3 tingkatan. Pertama, musibah. Banyak yang kita ada musibah sekarang ini. Yang kedua, sabar dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, yang paling berat sebagian kita, bangsa kita, rakyat kita adalah menghindari kemaksiatan, kemungkaran, kejian. Kalau insya Allah, kalau kita bisa menghindari kemaksiatan, insya Allah rahmat, berkah, ampunan dan juga kesejahteraan baik akan datang untuk kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma fil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi padamu ini ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkan segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari Engkau ciptakan ini, ajaklah kami agar selalu senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, paling mulia. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung, maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebesar apapun diri kami selama ini. Ampunilah segala apapun masa lalu kami. Tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah memazalimi, dan jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati sul khotimah. Lindungi kami dari siksaan kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullah akbar wa aqimus shalah. Allah